نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال تعالى في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sejak kita mengikrarkan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Ta'ala, maka maknanya semua gerak kita, diam kita, duduk kita, berdiri kita, kita usahakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala diri kita telah memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita layak untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang kita cari. Penerimaan manusia, kedekatan manusia, kecintaan manusia, tatkala tidak disertai dengan penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah kosong belaka, tidak ada nilainya. Para anbiya alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, uridat alayya al-umam, dinamakan di hadapanku umat-umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahat wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ashrah wa ra'aitun nabi wa ma'ahu isnan wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ahad wa ra'aitun nahu laysa ma'ahu ahad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan padaku umat-umat yang masuk surga. Ada satu nabi masuk surga bersama satu rombongan, masuk surga bersama 10 orang, masuk surga bersama 3 orang, masuk surga bersama 2 orang saja. Ada yang masuk surga betul-betul sendirian, seorang nabi. Tapi beliau makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita cari. Kita yang sedang mengusahakan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah ingin diri kita diterima. Sehingga setiap kali kita berangkat untuk beberapa hari pun, maka niat pertama adalah islah diri. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala beritahukan pada Jibril alaihi salatu wassalam, lalu malaikat Jibril alaihi salam umumkan pada penduduk langit, lalu Allah Ta'ala letakkan qabuliyah di muka bumi. Itu bukan matlub kita, bukan, itu mau'ud. Matlub kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala yang menjadi matlub betul-betul kita kejar, betul-betul kita usahakan, dan Allah Ta'ala telah terima, maka tanpa diusahakan pun yang Allah Ta'ala janjikan, Allah Ta'ala penuhi. Dan Allah Ta'ala sangat murka tatkala yang mau'udnya dijanjikan oleh Allah Ta'ala justru dibalik menjadi mau'ud, menjadi matlub. Maka para masyayikh sering ingatkan bahwa kita ingin qabuliyah, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan dengan berbagai bahasa mereka bagaimana supaya menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan ma'iyatullah yang pasti adalah beserta sifat, bukan beserta fisik, bukan beserta jumlah, bukan beserta kuantitas, bukan, tapi beserta sifat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Salah satu di antara maqalah penjelasan
bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala yang diterima, kemudian layak menjadi asbab hidayah. Syekh Imam Abdul Qadir Jani rahmatullah alaih, beliau katakan bahwa tidak layak seorang ini menjalankan kehormatan yang akan Allah Ta'ala berikan padanya sebagai pembimbing umat, hatta yakuna fihi 12 khaslah, sehingga dalam dirinya ada 12 perkara. Sintani min Allah, sintani min Rasulillah, sintani min Abi Bakar, sintani min Umar, sintani min Utsman, sintani min Ali. 2 dari Allah, 2 dari Rasulullah, 2 dari Abu Bakar, 2 dari Umar, 2 dari Utsman, 2 dari Ali radhiyallahu ajma'in. Amma sintan min Allah, adapun 2 khoslatan min Allah, 2 perkara yang kita inginkan, kita dapatkan itu, dan itu sebenarnya adalah khasnya Allah Subhanahu wa taala, yakunu sattaran ghaffaran. Hendaknya orang ini orang yang sattar, sangat suka untuk menutup kekurangan orang. Wa ghaffaran, dan sangat suka memaafkan. Dan itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat para sahabat radhiyallahu ajma'in, sifat para ulama yang mengabul seperti itu semuanya. Sattaran, berusaha untuk menutup. Sedangkan hak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebagai pemilik mutlak makhluk ini, andaikan seorang tanpa dosa apapun, tanpa salah apapun lalu dimasukkan dalam neraka, Allah enggak zalim itu. Itu hak Allah, karena makhluk adalah milik Allah. Tapi ternyata Allah SWT begitu sattar, begitu penutup. Bil khusus umat Rasulullah SAW ini. Di dunia saja Allah Ta'ala tutupi. Maka banyak orang-orang yang nanti terkaget-kaget dengan dosa-dosanya dibuka oleh Allah Ta'ala. Ketahuan semua, pasti. Tapi Allah Ta'ala tidak beberkan di depan umum. Allah Ta'ala beritahukan pada mereka, sebagaimana aku tutup untukmu di dunia, aku pun akan menutupmu di akhirat ini. Itu sifat khas Allah. Yang itu kata beliau adalah syarat bagi seorang hamba yang ingin diterima oleh Allah. Ayyakuna sattaran, sangat menutup. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat ajma'in, para ulama, tabi'in. Imam Hatim Al-Asam rahmatullah alaih, yang diberi gelar Al-Asam, yang tuli. Dia seorang ulama, didatangi seorang wanita ingin tanya masail, ingin minta nasihat. Tengah-tengah tanya tanpa bisa dikontrol, buang angin. Tidak terbayang bagaimana malunya. Seorang wanita di depan seorang ulama buang angin, bunyi lagi. Nampak rasa malunya. Maka Imam Hatim ini subhanallah, untuk menutupi rasa malunya orang yang tanya ini, maka beliau pura-pura tuli seketika. Ngomong apa tadi gak dengar, agak maju dikit. Yang keras saya ini gak begitu dengar ini. Nampak cerah wajahnya. Ini sudah keras gak dengar, apalagi kentut saya tadi pasti gak kedengeran. Subhanallah. Bukan hanya waktu itu, selama wanita ini masih hidup, beliau pura-pura tuli sampai meninggal baru beliau buka, demi menutup aib satu orang saja. Sattaran ghaffaran, maha memaafkan. Para masyayikh sering ceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kata beliau, itu bukan kisah cinta. Itu adalah perjalanan seorang dai. Bagaimana tatkala Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dizalimi sedemikian rupa, yang sudah sangat sering kita dengar. Kita pun tahu, kita sering bayangkan bagaimana kezaliman saudara-saudaranya pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam.
Tapi tatkala saudara-saudaranya minta maaf, singkat saja jawabnya, la tasriba alaikumul yaum. Udah enggak ada lagi yang perlu dicela dari kalian. Dah selesai semua. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian. Sudah selesai. Imam As-Suyuti rahmatullah alaih membandingkan jawaban Nabi Yusuf dengan jawaban Nabi Yakub. Tatkala saudara-saudaranya ini menyampaikan pengakuan pada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam bahwa itu salah kami, tatkala itu begini, tolong mintakan ampun. Maka Nabi Yakub menjawab, qala sa'astaghfiru laka rabbi. Ya, nanti saya akan mintakan ampun untukmu nanti malam. Nanti. Beliau mencari waktu mustajab tengah malam. Imam As-Suyuti rahmatullah alaih, inilah perbedaannya. Kalau orang masih muda itu mudah maafkan. Kalau orang sudah tua untuk maafkan kadang-kadang perlu waktu. Maka kalau punya salah pada orang tua, hati-hati kita. Tapi kalau kita pengen menjadi muda, yaitu mudah maafkan. Itu bawaan orang muda. La tasrif, ya udah enggak apa-apa udah. Anggap enggak ada saja. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian juga? Semua kisah bagaimana Fathu Makkah. Orang yang siang malam zalim pada beliau, pada para sahabat, dengan penuh ketakutan berkumpul. Ma'adha tazunnuna anni fa'ilun bikum? Menurut kalian apa yang akan saya buat? Orang Arab cerdas. Maka mereka cukup mengutip sepotong makalah, sepotong kata mutiara. Ada kata mutiara dalam bahasa Arab. Orang mulia tatkala mampu dia tidak akan balas dendam. Itu orang mulia. Maka tatkala beliau bertanya, "Madza tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa akan saya lakukan? Orang-orang kafir Quraisy menjawab, "Innaka karim. Ibnu karim. Ibni karim." Engkau ini kan orang mulia, keturunan orang mulia, cucunya orang mulia. Lanjutannya sebenarnya wal qarim idza qadara afa. Orang mulia itu kalau mampu justru maafkan. Mereka cukup berjawab sepotong itu sudah paham Rasulullah SAW. Minta dimaafkan ini. Insorifu antum talaqo. Ya udah, pulang semua, bebas kalian semua. Sampai begitu pemaafnya beliau. Sampai tatkala ada Ikrimah bin Abu Jahal, yang kita sudah sangat tahu bagaimana jahatnya kejamnya Abu Jahal. Tapi karena Ikrimah sudah masuk Islam, dan sebenarnya sebelum masuk Islam, Ikrimah ini termasuk salah satu dari 7 orang yang Rasulullah SAW umumkan. Kalau ada salah satu dari 7 orang ini, kalian temui walaupun di dalam Masjidil Haram berpegang pada kiswah Ka'bah, tangkap penggal lehernya. 7 orang yang sangat menyakiti, termasuk Ikrimah. Tapi tatkala giliran maafkan, subhanallah, Rasulullah maafkan, Rasulullah muliakan, sampai beliau pesan pada orang-orang sekitarnya, kalau ada Ikrimah, jangan cerita tentang Abu Jahal, kasihan, hatinya menderita nanti. Sattarun ghaffarun, sifat Allah yang dimiliki. Wa khaslatani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakunu syafiqan rafiqan. Kasih sayang dan penuh kelembutan dan kehalusan. Bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khas. Begitu penyayangnya beliau. Jangankan manusia. Bayangkan orang-orang kafir, mereka mengepung Rasulullah dan para sahabat di perang Khandaq. Sepulangnya dari perang Khandaq, mereka di Mekah menderita kelaparan, paceklik panjang. Rasulullah bukannya menunjukkan kegembiraannya, tuh rasain kawalat itu kena adab keren. Enggak, beliau kirimkan bantuan uang 400 dinar. 400 dinar, kalau 1 dinarnya sekarang 2,5 juta, kali 400 saja, 1 miliar dikirimkan untuk orang Mekah membantu kelaparan mereka.
Sampai Abu Sufyan geleng-geleng ke bawah, wahai Muhammad, akhlak apa yang kau miliki ini sebenarnya? Kami datang mengumpungmu, ingin mencelakakanmu. Tatkala kami dalam musibah, engkau membantu kami. Syafiqan rafiqan, dan sangat lembut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Zaid bin Sa'nah yang kemudian masuk Islam, pendeta Yahudi yang ingin menguji sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tiba sebenarnya tempo untuk menagih hutang, tapi sengaja ditarik serbannya, ditarik selendangnya sampai berbekas, sampai Sayyidina Umar marah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Kata Rasulullah, jangan. Kalau engkau ingin kebaikan, cukup nasihati dia. Kalau nagih yang lembut, beri nasihati saya, bayarlah hutang pada waktunya, bayarlah dengan baik. Cukup segitu. Dua dari Allah, dua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya habis, sudah cukup ya. Khoslatan min Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yakunu shadiqan mutasaddiqan. Khoslatan min Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakunu ammaran nahhaan. Khoslatani min Utsman bin Affan radhiyallahu an, yakunu ta'aman lit-ta'am musalliyan bil-lail wan nasu niyam. Khoslatan min Ali karramallahu wajhah, yakunu aliman sujja'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.